Saudara, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Pemahaman Tritunggal sendiri dirumuskan dari Alkitab oleh bapak-bapak gereja sejak Konsili Nikea tahun 325 Masehi dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep dari pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme, yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada peran yang jelas, yaitu Yesus sebagai Allah Anak yang dibaptis, Allah Bapa berbicara dari surga, dan Allah Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan mungkin tidak mudah dicerna. Maka pemahaman Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dalam tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat, tapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen seperti Pentakosta, Injili, Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja memegang doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah, pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. Karena itu, waspadalah terhadap pemahaman yang salah ini. GBI sendiri lewat pengakuan iman dan pengajaran dasar secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Allah Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Allah Anak sebagai pendamai dan juru selamat, Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya lewat iman kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat Saya pagi. percaya semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Salam kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala lala barata kala barata kala barata kala bashiki barata kala barata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala bashakala la 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 barata kala barata kala bashe. Shikila la 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 kala la 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 barata bashe. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh syakala bashe. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami itu untuk hadir di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesatuan hati, keunitian ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami Engkau akan melindungi, Engkau akan menjaga kami Tuhan. Sehingga Tuhan, orang-orang yang akan berniat jahat Tuhan, yang ingin Tuhan mencari kesempatan Tuhan di dalam kesempitan, kami percaya Tuhan akan menghalang Tuhan. Sehingga Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, Tuhan akan berikan Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang baru Tuhan selalu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menaikkan Tuhan ucapan syukur kami Tuhan kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami untuk sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, minggu depan yang akan datang Tuhan akan lebih baik Tuhan daripada minggu ini ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya setiap kami yang setia, tidak ada Tuhan namanya Tuhan kita Tuhan yang kecewa Tuhan di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan memproses setiap kami, sehingga Tuhan kami akan dibentuk oleh Tuhan, dan kami akan menjadi seorang pemenang di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, keunitian ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan di wadah kami akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan setiap kami Tuhan yang bertumbuh di tempat ini ya Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa bersaksi Tuhan bagi setiap mereka ya Bapa. Karena Engkau begitu baik Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah keselamatan yang Engkau berikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami juga mau Tuhan orang-orang yang di dalam sekeliling kami Tuhan, mereka juga menerima keselamatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menuntaskan Tuhan amanat agung ya Bapa. Dan kami percaya kedatangan-Mu Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Jaga hidup kami Tuhan, jaga hati kami Tuhan, jaga pikir kami ya Bapa, sehingga kami selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Tos kanan kiri katakan, engkau siap melompat? Siap melompat. Pasti siap, amin. Amin. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kau langsung berkuatku. Lembah yang kelam ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidup.
raja. Wih, haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyiki la barata kala basyik. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk menabur Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangannya akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Sama memberi semuanya. Syakila la 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 barataka la 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 barataka la basyakalabu. Oh Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Lebih sungguh-sungguh katakan pakai nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Selingkuhi hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Bila musim bermain, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Bila waktu yang terindah ini, jangan lihat kanan dan kiri. Benar-benar kefokusan kita hanya kepada Tuhan di tempat ini. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, kau sungguh baik, teramat baik, dan sangat amat baik Tuhan bagi kami. Kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan, kami mau sujud, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Haleluya Tuhan, naungi kami Tuhan dengan kebaikan-Mu Tuhan, dengan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Sungguh-sungguh katakan, agungkanlah Dia, oh praise. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh,
Tuhan. Kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi anak yang setia di hadapan Engkau Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan, bukan kami mau mencari berkat saja Tuhan, tapi kami mau mencari Engkau yang sumbernya Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah sumbernya bagi kami. Kami mau tinggal di dalam Engkau, dan Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Syakala basya, syakala basya, pemuda pasti untuk maju ke depan. Syakala basya, Bless the Lord. bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Ora takara la basti kira la basya kara la basya. Ora basti kira la basya kira la basya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujilah namamu. Namamu indah Yesus. Namamu berkuasa Yesus. Nama yang menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terlalu banyak berkat yang Kau berikan buat kami. Terlalu banyak hadiah yang Kau berikan buat kami. Terlalu banyak karya yang Kau nyatakan. Kaulah Yesus Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami puja, yang kami tinggikan. Engkaulah Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Engkau sudah memilih kami. Dan kami percaya pada pagi menjelang siang ini Engkau akan lebih lagi memberkati kami. Roh Kudus, urapi kami semua. Biarlah kami boleh pulang membawa berkat surga. Berkat yang hidup, berkat yang mengubahkan, berkat yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hanya isi hati Tuhan yang disampaikan. Tuntun kami, pimpin kami, nasihati kami, tegur kami.
Saya percaya kami pulang tidak sama dan kami datang. Kami pulang bawa harta benda sorga yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk menangkan isi hati. Dalam hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan doa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi yang kuat. Shalom. Haleluya. Saya bersyukur bahwa hari ini saya boleh mendapat satu pewahyuan yang baru yang sudah Tuhan sampaikan 2 minggu yang lalu. Tapi belum sempat saya sampaikan dan saya bagikan untuk kita semua. Karena minggu lalu jadwalnya Karayon kita untuk menyampaikan pelayanan firman buat kita. Dan puji Tuhan, melalui beliau kita semua diberkati. Jadi hari ini saya akan menyambung dan rupanya klop. Gitu. Saya tidak tahu gitu ketika saya dengar beliau sampaikan firman itu, ternyata firman yang Roh Kudus sampaikan 2 minggu yang lalu ternyata berkolaborasi. Dan nanti akan saya coba bagikan dengan pertolongan Roh Kudus. Saya percaya firman itu adalah firman yang hidup, kata-kata sorga, dan pastinya termaterai. Sehingga kita tidak akan lupa dengan firman itu, tapi kita ingat terus dan kita akan lakukan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Yang mengerti katakan yes. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu akan diberkati. Puji Tuhan. Dari kecil seorang anak pasti punya cita-cita. Bahkan ketika remaja ataupun menginjak dewasa, semua orang pasti punya pengharapan. Cita-cita, pengharapan, masa depan, itu semuanya similar. Bahwa ada sesuatu yang kita rindukan, kita inginkan, kita butuhkan, tetapi belum terjadi. Cita-cita belum terjadi, tujuan hidup juga belum terjadi, pengharapan belum terjadi, masa depan juga belum terjadi. Tapi semuanya pasti setiap manusia punya arahan untuk sebuah masa depan. Masa depan adalah sebuah harapan. Masa depan adalah sesuatu yang belum terjadi tapi kita harapkan. Dan sebagai orang hidup pasti punya yang namanya harapan. Penulis Amsal dan penulis pengkhotbah bilang begini. Dia adalah orang paling bijak, paling berhikmat menurut Alkitab. Jadi kalau kita mau berhikmat, kita mau jadi bijak, belajar dari orang yang paling berhikmat. Tuhan nyatakan. Percayalah hikmat itu akan turun dengan sendiri. Khotbah bilang begini dalam pengkhotbah 9 ayat 4. Ini penulis orang yang paling berhikmat. Namanya Raja Salomo. Pengkhotbah 9 ayat 4. Dikatakan begini. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Artinya begini. Anjing dibanding singa, anjing lebih kecil, singa lebih besar. Gonggongan anjing dibandingkan auman singa lebih besar daripada gonggongan anjing. Tetapi penulis pengkhotbah, penulis kitab Amsal mengatakan, lebih baik kecil tapi hidup daripada besar tapi mati.
Karena orang yang hidup, dia punya pengharapan. Hanya orang mati yang tidak punya pengharapan. Hanya orang mati yang tidak bisa berharap lagi. Kematian adalah sebuah tragedi yang memisahkan orang kaya daripada kekayaannya. Kematian adalah tragedi yang memisahkan kecantikan daripada kerusakan jasmani ketika sudah mati. Kematian, dalam proses mengalami kematian, orang terkuat sekalipun, dia tetap akan meneteskan air mata. Proses kematian tidak bisa dihindarkan bagi kita semua makhluk hidup. Karena itu Raja Salomo bilang, lebih baik anjing yang hidup. Karena orang hidup pasti punya pengharapan. Ada orang bilang, Pak, tapi ada orang yang mengatakan, saya sudah tidak punya harapan lagi. Tuhan pernah mengizinkan saya dalam pelayanannya ke orang-orang yang dipenjara seumur hidup. Jadi vonisnya sudah keluar, sudah diputuskan pengadilan, sudah tidak mungkin bebas lagi. Pilihannya dua, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Saya pernah dikasih kesempatan melayani orang-orang itu. Tapi saya lihat mereka di penjara yang tadinya merasa tidak memiliki harapan lagi dalam hidupnya. Mereka lebih bersemangat daripada orang yang di luar penjara. Kenapa? Karena mereka masih memiliki nafas kehidupan. Jadi pastikan kita semua yang hidup masih punya pengharapan. Jangan berkata tidak ada harapan lagi, Pak. Saya sudah menyerah, Pak. Tidak ada jawaban doa, tidak ada pembaharuan, tidak ada perubahan. Karayon kita sudah bilang, jangan fokus sama berkatnya, fokus sama sumber berkat. Karena pengharapan kepada Dia yang mempunyai sumber berkat tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan itu perlu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jangan pernah berhenti berharap. Karena Allah adalah sumber pengharapan yang hidup. Hari ini tema khotbah kita adalah iman, pengharapan, dan perbuatan. Tuhan kasih judul itu, saya tanya tema khotbahnya apa? Tadinya saya mau kasih iman, pengharapan, dan kasih. Tapi Roh Kudus bilang tidak. Tema khotbah hari ini adalah iman, pengharapan, dan perbuatan. Kita akan pelajari berdasarkan firman Tuhan. Kita buka Amsal 13 ayat 12. Amsal 13 ayat 12. Kita belajar dari orang yang paling berhikmat. Demikianlah firman Tuhan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amsal adalah kitab dalam Alkitab. Alkitab adalah kitab orang percaya. Artinya, Amsal ini ditulis bagi kita orang percaya. Dikatakan di sini harapan yang tertunda, bukan harapan yang tidak ada. Beda harapan yang tidak ada dengan harapan yang tertunda. Kalau tertunda berarti masih ada, tapi waktunya belum sampai. Kalau harapan yang tidak ada, kosong, nol. Dikatakan di sini untuk orang percaya, karena ditulis dalam kitab Amsal. Khusus untuk orang percaya, berbahagialah kita menjadi orang percaya. Harapan kita tidak pernah tidak ada. Tapi Alkitab mengatakan harapan yang tertunda. Katakan tertunda. Ini menyedihkan hati. Ini tertunda saja menyedihkan hati. Apalagi harapan yang tidak ada. Hancur hati. Ini
ini harapan itu tertunda. Jadi jangan beri PHP. Bilang kiri kanan, jangan kasih PHP. Tertunda aja menyedihkan hati, apalagi kita kasih PHP. Nangis dia. Allah sumber pengharapan. Kita semua anak-anak Allah. Kata orang bilang gini, buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Ya dong. Kalau buahnya jatuhnya jauh di kebun lain, itu berarti buah dari pohon lain. Ketika kita mengatakan kita anak-anak Allah, berarti kita punya DNA Allah yang adalah Bapa kita. Kalau Bapa kita adalah sumber pengharapan, firman-Nya ya dan amin, makanya kita sebagai anak-anak Allah tidak boleh memberi PHP. Kita sebagai anak-anak Allah harus menepati janji kita, komitmen dengan apa yang kita katakan. Itu anak-anak Allah. Identitasnya jelas. Dia benar anak Allah. Dia kalau ngomong berintegritas. Dia kalau ngomong tuh berkomitmen. Setia kepada perkataannya. Itu anak Allah. Gitu. Ya. Dan di sini katakan kalau misalnya harapan kita tertunda, itu akan membuat hati kita sedih. Harapan ini kan yang membuat kita sedih. Dan bahkan kalau tidak ada harapan, kita bilang, waduh harapan kita nggak jadi gitu ya. Tidak terpenuhi, menjadi hancur hati. Sebenarnya bukan tidak ada harapan. Sebenarnya bukan harapan itu hilang. Harapan itu ada. Tetapi kita punya standar. Kita yang kasih standar dengan harapan kita. Bukan standarnya Tuhan. Kita mulai menentukan harapan kita dengan cara kita, dengan aturan kita. Sehingga pada saat tidak tercapai dengan ekspektasi yang kita inginkan, kita mulai sedih. Kita mulai katakan harapan saya tertunda, harapan saya pupus, saya tidak ada lagi harapan. Tapi sebenarnya kejadian itu disebabkan oleh kita sendiri. Kita tidak meminta harapan atau masa depan atau sesuatu yang tidak kita pegang kendali, tapi kita seakan-akan sudah pegang kendali. Masa depan, hal-hal yang di depan itu dipegang oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Tapi kita terlalu berharap sesuatu, seakan-akan kita yang menjadi Tuhan. Kita menentukan harapan kita tidak sesuai dengan ukuran sorga, tapi kita meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu, berpikir tentang masa depan yang kita rancang menggunakan aturan kita. Tahun depan saya harus kaya. 2 tahun lagi saya harus menikah. 3 tahun lagi motor saya diganti Land Cruiser. Kita mulai menentukan waktu. Bahkan mulai menentukan dimensi yang ada di dunia ini dengan cara kita. Padahal kita tidak berotoritas sedikit pun dengan masa depan kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang besar, beberapa waktu kemudian, besokannya kepleset, kena kulit pisang, kejedot batu palanya, mati. Ingat, orang mati tidak ada pengharapan lagi. Dan ketika kita targetkan waktu, dimensi tempat, dimensi ukuran, tidak tercapai, kita mulai kecewa. Kenapa? Karena harapan itu, kita tentukan aturannya, padahal kita tidak berotoritas, kita tidak berkuasa atas harapan yang kita minta. Kecewaan yang terjadi, kesedihan yang terjadi, itu karena ulah manusia itu sendiri. Sehingga Amsal bilang, harapan itu sungguh ada, tapi tertunda. Jangan berharap dengan aturan kita. Apalagi terlalu berharap. Wah, saya berharap Pak, saya punya pasangan hidup yang mengasihi saya, mencintai saya. Wah, saya berharap Pak, saya punya anak yang menghormati saya, membantu saya. Lalu si anak bilang, Bapak di surga saya juga berharap punya orang tua yang baik buat saya. Yang lagi pacaran bilang, saya berharap ini kekasih saya akan jadi tulang rusuk saya.
yang bekerja bilang, saya berharap besok bosnya lewat, saya ganti jadi bos. Gitu ya. Ada juga yang begitu. Ada lagi yang orang jahat bilang begini, saya berharap musuh saya besok mati. Ada yang begitu. Tapi hati-hati ketika orang mulai berharap dengan cara-cara yang salah. Alkitab bilang begini dalam kitab Amsal. Coba buka Amsal 11 ayat 7. Kita mundur sebentar, nanti baru balik lagi. Amsal 11 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Pengharapan orang fasik gagal pada kematian. Dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jadi pengharapan di luar kebenaran semuanya akan sia-sia. Jadi gimana Pak cara berharap? Allah sumber pengharapan. Mintalah pengharapan dalam kebenaran, tapi dengan waktunya Tuhan. Jangan berharap tanpa persetujuan dari Tuhan. Tidak akan pernah bisa. Memang Allah sumber pengharapan. Allah memberikan berkat kepada orang yang paling berdosa, kepada orang yang paling jahat, dan bahkan kepada orang yang paling miskin di dunia ini. Karena Allah tidak memandang rupa dan harta. Tetapi jangan pernah meminta segala sesuatu di luar kebenaran. Balik lagi ke Amsal 13 ayat 12. Jadi jelas di sini kita belajar dari bagian A, jangan PHP dan berharaplah dalam kebenaran dengan waktunya Tuhan. Lalu dilanjutkan. Keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Wow. Akhirnya dia jadi pacar saya. Aduh puji Tuhan, akhirnya anak saya yang pertama lahir. Aduh saya senang sekali, anak saya kok begitu sayang sama saya. Harapan yang terpenuhi. Aduh terima kasih Bapak, gaji saya naik, saya dipromosi sama bos. Mungkin yang berternak bilang gini, aduh puji Tuhan binatang saya akhirnya melahirkan banyak anak-anak. Sehingga peternakan saya berkembang. Ini harapan yang terpenuhi. Tapi dikatakan di Alkitab adalah pohon kehidupan. Artinya apa? Yang memenuhi harapan itu adalah sorga. Pohon kehidupan ada di mana? Sorga, bukan di Bengkong kan? Gak ada di Bengkong kan? Gak ada di Costa Rica. Pohon kehidupan itu adalah simbol daripada sorga. Berarti keinginan kita bisa terpenuhi dengan caranya sorga. Bukan dengan cara dunia. Cara dunia bisa memenuhi gak? Bisa. Tapi di dunia ini terbatas dengan waktu. Tadi pagi saya bilang waktu ngantar jemaat ke sini. Lihat gedung yang di lampu merah baloi. Gedung yang terlantar. Bangunannya begitu tinggi. Tapi sampai hari ini tidak ada yang melanjutkan. Itu sudah terlantar sebelum COVID. Sampai hari ini. Ketika orang berharap untuk sesuatu yang lebih besar, tapi bukan dari sorga, itu akan menjadi sia-sia. Semakin besar penghasilan, semakin besar pajak, bukan? Berarti semakin kita menghasilkan, bukankah banyak orang juga yang menikmati, bukan kita saja yang menikmati. Lebih lagi kalau kita bekerja setelah sukses, lalu kita dipanggil pulang. Siapa yang menikmati? Kita tidak bisa menikmati. Karena dalam kematian tidak ada lagi pengharapan. Jadi semuanya sia-sia kata pengkhotbah. Makanya kalau berharaplah kepada sorga dengan cara sorga, dengan waktu sorga. Itu akan menjadi pohon kehidupan. Artinya apa? Bukan hanya jiwa kita yang bersuka cita. Tapi ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, dia makan buah kehidupan,
fisiknya tidak pernah menurun. Dia selalu sehat, dia panjang umur, karena Taman Eden ketika berbicara tentang pohon kehidupan, buahnya itu menjadikan kita hidup yang kekal. Bukan hanya hidup di sini, tapi setelah hidup dari dunia ini, kita punya kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Pengharapan itu pasti. Pak Heron bilang kemarin, keselamatan paling penting. Jadi, berharaplah dengan cara sorga. Pak, sekarang aplikasinya gimana Pak? Kita sudah mulai ngerti. Jangan berharap dengan ukuran kita. Jangan memaksakan kehendak kita di hadapan Tuhan. Berarti kita melebihi Tuhan. Lalu jangan merasa bahwa pengharapan ini mengecewakan. Memang menyedihkan hati. Tapi segala sesuatu yang Tuhan berikan pasti baik. Katakan amin. Pengharapan terkadang ditunda sama Tuhan. Kenapa? Supaya kita menjadi kuat. Ketika ditunda, kita harus tekun. Tetap berharap, tetap berdoa, dan jangan berhenti berharap. Kenapa? Terkadang ketika harapan kita belum tercapai dengan pasangan hidup kita, contoh, saya mengharapkan pasangan hidup kita lebih baik, tapi saya belum mendapatkan pengharapan itu menjadi nyata. Tapi janganlah kita berhenti untuk berharap dan berkarya. Orang kalau tidak ada pengharapan, biasanya pasif, idle, tidak mau melakukan apa-apa, putus asa. Tapi ketika kita tidak berhenti berharap, sekalipun harapan kita belum terrealisasi, kita tetap berkarya. Ketika kita tetap berkarya, walaupun harapan kita tertunda, tetapi kita menjawab harapan-harapan orang lain. Yesus bisa pakai kita untuk menjawab harapan orang lain. Ketika kita berharap pasangan hidup kita dan kita menjadi benar di hadapan Tuhan, kita melakukan karya-karya, maka harapan anak-anak itu terpenuhi. Ada harapan pihak-pihak lain yang mungkin kita menjadi jawaban harapan orang-orang lain. Sekalipun harapan kita tertunda. Bukan berarti tidak ada, tapi tertunda. Tuhan izinkan tertunda supaya apa? Kita jadi kuat. Kita tidak berhenti berharap. Dan bahkan lebih daripada itu, ketika semakin ditunda dan tiba-tiba jawaban itu ada, saya percaya kita akan semakin melimpah dengan ucapan syukur. Penundaan itu baik semuanya. Apa yang Tuhan lakukan itu baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Terkadang kita tidak sadar kebaikan Tuhan itu seperti apa. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Katakan kiri kanan, jangan berhenti berharap. Jadi bagaimana Pak? Sekali lagi bagaimana Pak? Oke, kita lanjut ke Amsal 13 ayat 13. Satu ayat di bawah. Raja Salomo bilang begini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Pohon kehidupan bicara tentang sorga. Pohon kehidupan buahnya, gitu ya. Perhatikan di sini, bukan pohonnya, buahnya itu yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Buahnya yang menjadikan Adam dan Hawa hidup. Adam dan Hawa tidak diceritakan dalam Taman Eden memakan pohonnya, tetapi memakan buahnya. Untuk menghasilkan buah harus melekat kepada pohon. Supaya kita berbuah, maka kita harus melekat kepada pokok anggur, yaitu Yesus. Caranya gimana untuk melekat kepada Dia, untuk hidup dalam Dia? Lakukan firman. Ketika kita melakukan firman, maka akan ada buah pohon kehidupan. Itulah yang menjadikan pengharapan kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Saya banyak berharap dan Tuhan sudah mulai jawab satu persatu. Puji Tuhan, haleluya. Tapi jangan lupa, kita harus lakukan firman. Kita harus lakukan firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri.
itu pasti Pak. Coba buka Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Pengharapan terjadi karena iman. Iman adalah dasar pengharapan dan bukti yang belum terlihat. Dari iman percaya kita kepada Yesus melalui firman-Nya, ya dan amin, maka timbul pengharapan. Tapi iman tanpa perbuatan tidak akan pernah bisa terrealisasi. Saya sering dengar tuh, hamba-hamba Tuhan kalau ngomong sama saya, Pak, Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti cukupi kita. Lalu hamba Tuhan bilang begini, bukankah burung-burung di udara dipelihara Tuhan? Saya ketawa. Kalau mau bicara sama saya tentang firman, coba selidiki firman. Burung-burung di udara. Bukan di sangkar, bukan di sarang. Artinya apa? Burung-burungnya terbang nggak? Terbang. Ada kegiatan nggak? Ada aktivitas nggak? Ada. Saya bilang gitu. Bapak kalau berharap tentang iman tanpa perbuatan, Bapak tunjukkan iman, saya tunjukkan perbuatan. Baru kita bicara tentang iman. Saya bilang begitu. Karena itu Roma 15 ayat 4 berkata begini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pak, saya mau pengharapan itu terjadi. Saya mau masa depan saya ada. Saya mau masa depan saya dalam kebenaran dan merasakan surga sebelum saya masuk surga. Lakukan firman karena sudah ditulis terdahulu menjadi pembelajaran buat kita. Belajar firman. Jangan belajar buku motivator saja. Belajar buku motivator boleh? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa, si motivator pada saatnya nanti akan mati. Tapi firman Tuhan tidak pernah mati, dia selalu hidup. Harus berpikir di situ. Belajar dulu dari firman. Setelah itu apa? Teguh berpegang pada pengharapan iman tadi. Berpegang pada pengharapan oleh tekun. Tekun, ada satu kegiatan yang tidak pernah berhenti berharap. Melakukan sesuatu, tekun. Sehingga apa yang terjadi? Pengharapan itu menjadikan kita terhibur. Karena keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Penghiburan terjadi dari kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab suci yang menuliskan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan, ya dan amin. Ini Paulus sudah belajar. Paulus ini orang pintar, orang cerdas ini Paulus ini. Bayangkan, dia ada di marketplace, tapi dia bisa ngurus pelayanan. Gak semua bisa kayak gitu. Bisa stres. Ada di marketplace, ada lagi di pelayanan. Lebih enak fokus, mau marketplace. Mau di pelayanan. Tapi kalau di marketplace dan pelayanan, itu tidak mudah kalau bukan kekuatan dari Roh Kudus. Tidak mudah sama sekali. Paulus ini begitu cerdas, sangat amat cerdas. Dia sudah pelajari. Dia tetap bekerja, melakukan firman, sehingga terjadi penghiburan oleh kitab suci. Menang lagi. Kenapa? Kitab suci yang adalah firman yang adalah Allah yang berperang gantikan kita. Ketika Allah berperang, Allah yang adalah sumber kemenangan, sumber pengharapan akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Lalu Paulus bilang di ayat 13, pasal 15 tapi ayat 13. Katakan begini sama Paulus, ya nanti bisa dibaca, ini bagus sebenarnya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika kita dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama firman, maka Tuhan berikan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus ada kuasa. Kuasa itu yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Sehingga pengharapan kita berlimpah-limpah di dalam Tuhan.
iman, pengharapan, dan perbuatan. Ini hal yang perlu kita lakukan menjelang akhir zaman. Kenapa? Dunia akan semakin mengerikan. Tapi kalau kita punya iman, pengharapan, dan perbuatan kepada Allah yang adalah sumber pengharapan, percayalah, pengharapan itu akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Dan juga jangan memberikan pengharapan kepada orang lain. Bahaya itu. Ya, urusannya sama Tuhan yang adalah sumber pengharapan. Jangan. Saya berharap keluarga-keluarga di tempat ini dipulihkan. Itu doa saya tidak pernah putus. Saya bilang sama Tuhan, saya minta tolong. Saya tidak punya kuasa, saya tidak punya waktu untuk ditetapkan kepada Tuhan. Saya hanya bisa memohon dan meminta. Karena saya percaya Tuhan dengan waktunya, dengan caranya, Dia akan pulihkan keluarga demi keluarga. Sangatlah senang kalau keluarga itu datang bersama-sama di hadapan Tuhan di hari Sabat, di masa perhentiannya. Ini kalau di beberapa denominasi mereka nggak setuju perkataan saya. Hari Sabat ini kan bukan Sabat. Sabatnya Yahudi hari Sabtu. Sabat di Indonesia itu hari Minggu, karena Sabat artinya masa perhentian. Jadi kalau kalian ada orang-orang yang mau bilang di luar sana Sabatnya itu hari Sabtu, silakan kalian ke Yahudi, ke Israel, baru benar. Ya. Sabat itu masa perhentian. Jadi kalau kalian masih di Indonesia, Sabatnya itu ya Minggu, masa perhentiannya Minggu. Karena kalender warna merah secara nasional itu Minggu. Ya. Roma 13 juga bilang gini, kita harus taat kepada hukum dan pemerintahan. Karena pemerintah itu dipilih oleh Allah. Jadi bagaimana kita mau mengaplikasikan Alkitab kalau kita tidak menjalankan Alkitab? Jadi Sabatnya di Indonesia itu hari Minggu. Saya lebih senang dan bersuka cita keluarga berkumpul di hadapan Tuhan di hari Sabat. Berhenti bersama-sama Tuhan. Karena saya percaya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Masa lalu bagian masa lalu. Jangan lihat masa lalu itu sebagai batu sandungan. Kita harus ke depan. Karena saya percaya pengharapan itu masih ada. Ya, dulu ilustrasi saya kalau belajar mobil atau jalanin mobil jangan lihat kaca spion, kita harus lihat kaca depan. Kalau lihat kaca spion bisa ketabrak. Tapi Tuhan kasih satu pengertian baru lagi. Untuk melihat masa depan, kita harus banyak lihat cermin. Jangan lihat spion. Bedanya apa spion sama cermin? Kalau lihat cermin, kita ngelihat diri kita sendiri. Tapi kalau lihat spion, kita selalu menghakimi orang lain. Kita lihat orang lain. Jangan banyak lihat spion, banyak lihat cermin. Nggak usah kita hakimin orang lain. Itu urusannya Tuhan sama dia. Kita lihat diri sendiri supaya kita banyak berubah, diperbarui, dan punya pengharapan dan masa depan. Ingat, hari ini Tuhan ajarkan kita beberapa poin penting. Bahwa orang hidup masih punya pengharapan. Kita punya Tuhan yang adalah sumber pengharapan. Oleh karena itu jangan berhenti berharap. Berharaplah dalam kebenaran. Lakukan firman. Maka akan ada penghiburan dari kitab suci. Ya, itu yang kita pelajari. Saya ada masalah juga sebenarnya. Ada beberapa kendala penundaan pembayaran tagihan di PT saya. Dan kemarin semalam saya lebih terkejut lagi. Ada kesalahan yang tapi saya pikir ya sudah lewat. Kesalahan dari istri saya bagian keuangan. Jadi dia hitung semua tagihan yang belum terbayarkan, lalu dihitung persepuluhan. Jadi tagihan itu belum dibayarkan, kami kembalikan persepuluhan. Saya kaget juga gitu. Kok belakangan ini uang saya pengeluaran operasionalnya besar sekali. Pemasukan nggak ada, pengeluarannya besar. Sehingga menipis keuangan saya.
Saya bingung, kenapa ada yang salah apa ya? Rupanya Tuhan bukakan semalam itu. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya udah doa sama Tuhan nih, karena kendala dari salah satu BUMN terbesar yang masih menunda pembayaran invoice. Itu sudah ada berapa bulan, Bang? Setengah tahun ada ya? 4 bulan. 4 bulan, sekitar 4 bulan belum bayar. Kalau di PT masih sebulan ya. Ini BUMN terbesar di Indonesia. Berhutang sama saya kurang lebih 4 bulan. Dan nominalnya tidak sedikit. Jadi makin lama itu menipis, operasional harus jalan, saya pusing. Kalau saya pusing. Saya berharap, iya, saya masih berharap sama Tuhan. Saya berhenti berharap? Tidak, saya tidak berhenti berharap. Lalu terus apa yang Bapak lakukan dalam kesulitan ekonomi seperti ini? Ini kan namanya kesulitan ekonomi. Artinya saya punya hak yang belum dibayarkan. Mereka punya kewajiban yang belum dilakukan untuk saya. Karena saya sudah kerja 4 bulan yang lalu loh. Bukan hanya jasa, tapi ada benda, barang yang saya jual. Itu belum dibayar. Sedangkan warga saya kan butuh biaya hidup. Bayar listrik, biaya makan, biaya sekolah. Belum lagi gereja ini. Berarti berharap? Tidak. Jadi apa yang Bapak lakukan? Saya masih berkarya, saya masih bekerja. Yang ini gimana? Saya tetap harapkan kepada Tuhan, tapi saya tidak terjebak dalam pengharapan itu. Karena kalau terlalu berharap, jatuhnya akan kecewa. Saya tidak terlalu berharap di situ. Itu suatu pengharapan yang pasti karena Tuhan akan tolong. Saya tidak tentukan waktu, saya nggak tahu kapan itu bakal dibayar, saya nggak tahu. Saya cuma serahkan saja sama Tuhan. Saya lapor sama Tuhan. Tuhan, ini ada hak saya belum diberikan loh. Hak saya loh. Alkitabiah bilang apa? Orang kerja mendapat upahnya. Saya kerja loh Tuhan. Saya nggak nyuri, saya nggak bohong, saya kerja loh. Saya berhenti berharap, tidak. Tiap malam masih saya doakan gitu. Tuhan tolong bantu supaya cair dananya. Tuhan tolong bantu supaya cair. Tapi di tengah pengharapan saya yang masih tertunda tadi, saya tidak terjebak dalam pengharapan itu. Karena saya tahu pengharapan dalam Tuhan pasti. Apa yang saya lakukan? Saya masih terus berkarya, saya kerja yang lain. Di bank-bank lain, di BPR. Untuk apa? Untuk operasional cost yang harus berjalan. Dan ketika saya lakukan dalam kebenaran, apa yang terjadi? Penghiburan dari kitab suci datang. Warga saya sampai hari ini tetap dipelihara Tuhan. Gak ada saya berhutang, gak ada saya minta-minta. Karena Tuhan yang adalah sumber pengharapan yang berkati keluarga saya. Dan saya percaya Tuhan yang sama akan memberkati jemaat dan pengerja yang setia di GBI Pantai Permata. Kesetiaan itu berharga di hadapan Tuhan. Sekalipun saya nggak ada dana untuk pergi pelayanan, perginya jauh-jauh, tetap saya jalankan. Mengeluh tidak, saya suka cita. Kalau nggak bisa beli bensin buat mobil, saya pakai motor kok. Kenapa? Karena saya sayang Tuhan. Kenapa saya sayang Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu sayang sama saya. Jadi pengharapan dalam Tuhan gak pernah sia-sia Bapak Ibu. Tapi jangan terjebak dalam pengharapan. Karena ketika kita terlalu berharap, kita akan kecewa. Masalah saya sama istri saya, selesai sudah, gak ada masalah. Semua orang bisa salah. Jangan sampai kesalahan itu, wah langsung dipegang, wah ini nih. Setahun kemudian ada ribut gara-gara kopi pahit, diulang lagi. Itu kan tahun lalu kamu kan begini loh. Jangan. Yang sudah lewat sudah. Kita punya masa depan. Kita punya pengharapan yang lebih baik. Ya, yang sudah lewat ya sudah. Saya udah beres. Udah beres sama istri saya. Saya cuma bilang, ya sudah, mau gimana udah kejadian. Mau gimana. Gak ada masalah. Tapi ke depan diperbaiki. Gitu loh. Ya, jadi jangan terjebak dengan masa lalu karena kita masih punya harapan. Kita punya masa depan. Tinggalkan masa lalu yang tidak baik. Mulailah melangkah dalam masa depan yang lebih baik. Percayalah, kita semua di sini sudah dimateraikan jadi pemenang. Katakan amin. Gak ada yang jadi loser, gak ada tuh. Yesus gak pernah punya rencana loser buat anak-anak Tuhan. Semua anak Tuhan jadi winner, bukan loser. Gak ada itu, gak ada sejarahnya, gak ada kamus itu. Itu kamus simbolis itu. Bolis kasih kamus itu sehingga kita tertuduh, terdakwa, terdoktrin. Jangan, gak ada itu.
kita semua akan jadi orang sukses di dalam Tuhan. Ya, kita akan jadi saluran berkat yang hidup. Kita mau dipakai Tuhan kok semua. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Saya mau dipakai Tuhan. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini firman Tuhan adalah iman, pengharapan, dan perbuatan. Karena iman kita punya pengharapan. Tapi pengharapan terjadi karena ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu adalah buat evaluasi, tapi bukan untuk menjebak diri. Pikirkan masa depan. Perbaharui sikap kita. Bercermin, jangan lihat spion. Banyak bercermin. Cerminnya lewat apa? Lewat firman. Ya, hanya firman yang bisa koreksi kita. Tulisan yang sudah ditulis sejak dulu menjadi pelajaran bagi kita. Ya, percayalah, jemaat-jemaat di sini sudah didewasakan oleh Roh Kudus. Jangan hanya lama jadi Kristen gak diperbaharui. Malu. Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri. Ibaratnya sekolah gak lulus-lulus. Teman-teman udah pakai celana panjang, kita masih pakai celana pendek. Jangan. Ya. Mulai hari ini kita semua diperbaharui, kita semua punya pengharapan yang pasti karena kita adalah orang hidup dan kita punya Tuhan yang hidup. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Biar lagu ini mengingatkan kita bahwa pengharapan dalam Tuhan itu pasti, Tuhan gak pernah meninggalkan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Biarlah musik bermain, pribadi lepas pribadi, merenungkan kebaikan Tuhan, pemulihan yang Tuhan lakukan buat diri kita. Coba lihat sekilas kehidupan kita yang lama, bandingkan dengan sekarang yang Tuhan sudah perbaharui. Tuhan memulihkan kita semua. Dan bahkan coba lihat berkat-berkat
dari sorga yang sekarang kita terima berbeda dengan berkat-berkat dunia yang dulu kita dapat. Karena Tuhan selalu memberkati kita. Coba renungkan. Banyak melimpah dengan ucapan syukur. Jangan banyak bersungut-sungut. Lebih lagi berharap sama Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah sumber pengharapan kita. Tuhan Allah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Allah sudah memberikan Yesus, sehingga doa-doa kita di dalam nama Tuhan Yesus akan terpenuhi, akan tergenap. Tuhan Allah begitu baik. Jangan pernah berhenti berharap. Karena berharap di dalam Tuhan itu pasti. Itu pasti. Firman Tuhan ya dan amin. Lakukan firman. Berharaplah dalam kebenaran. Jangan berikan standar kita, tapi izinkan ikuti standar sorga. Maka percayalah, semuanya akan tergenap. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku buat firman-Mu, Abah. Kami tahu firman-Mu hidup. Firman-Mu adalah jawaban doa kami. Makasih Bapak yang baik. Kami sudah mulai mengerti pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan dengan cara sorga, bukan dengan cara kami. Pengharapan yang akan dijawab oleh kitab suci, yang menjadikan penghiburan buat kami. Karena kami percaya ketika keinginan kami terpenuhi, keinginan itu menjadi pohon kehidupan buat kami. Makasih Bapak yang baik. Materaikan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi menjelang siang ini menjadi firman yang hidup, firman yang bertumbuh, firman yang berbuah. Kami percaya anak-anak-Mu keluar sebagai pemenang. Tidak akan lagi ada namanya kekalahan. Karena kami percaya pengharapan dalam Tuhan itu pasti. Makasih Bapak yang baik. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai.
Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.